sekali, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. Yang pertama ada Dr. Andes O.P. Simorangkir. Menurut beliau, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Ada lagi menurut Dr. Andes Sidi Gajaiba dalam sistematika filsafat. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Ada lagi dari Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Menurut beliau adalah etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika juga memiliki pengertian, arti yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu adalah bagi ahli falsafah, bagi sosiolog, bagi praktisi profesional, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya, bagi eksekutif puncak rumah sakit, bagi asosiasi profesi. Nah, lalu ada pengertian profesi. Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menafkahi diri dan keluarganya, di mana profesi tersebut diatur oleh etika profesi. Nah, etika profesi tersebut hanya berlaku sesama profesi tersebut. Nah, jadi misalnya profesinya dokter. Nah, etika profesi dokter sama etika profesi dokter yang satu lagi sama. Sedangkan etika profesi dokter sama etika profesi insinyur beda. Nah, menurut De George, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri. Sehubungan dengan istilah profesi dan profesional, kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Nah, menurut De George sendiri, pengertian profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Nah, kalau tadi kita udah bahas profesi, sekarang kita bahas kebutuhan perusahaan terhadap profesional TI. Nah, suatu proses yang berlangsung terus-menerus dalam perusahaan untuk mendapatkan orang yang tepat dengan skill yang tepat. Jadi, di Indonesia ini tenaga IT banyak banget yang dibutuhin. Sekarang apa aja sih kompetensi yang dibutuhin dalam bidang TI? Nah, kompetensi berbanding lurus dengan nilai seorang pekerja TI. Makin langka orang yang bisa menempati suatu posisi juga akan ikut mendongkrak value orang tersebut. Di bidang TI, tenaga yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu dan sangat spesifik. Nah, misalnya orang yang punya kemampuan khusus banget di bidang web programming lebih penting dari orang yang biasa-biasa aja tapi bisa semuanya cuman biasa-biasa aja. Jadi misalnya perusahaan yang butuh orang yang bisa web, jadi yang dipanggil yang benar-benar bisa di bidang web. Dua poin penting dalam profil calon pelamar yang diharapkan oleh perusahaan secara umum yakni latar belakang pendidikan dan non-pendidikan sebagai nilai tambah. Lalu di sini kita bicara tentang klasifikasi pekerjaan bidang TI. Pekerjaan bidang TI ini dibagi atas 4 kelompok. Ada bidang software. Nah, bidang software ini terbagi lagi jadi sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer yang kita bilang tadi. Nah, pada bidang hardware ada technical engineer, networking engineer, dan lain-lain. Pada operasional sistem informasi ada EDP operator, sistem admin, dan lain-lain. Pada bidang pengembangan bisnis teknologi informasi. Nah, pekerjaan IT juga ada standarisasi. Apa aja standarisasinya itu? Pertama, pada pemerintahan atau PNS yang bekerja di bidang IT, ada namanya Pranata Komputer. Tugas, wewenang, tanggung jawab,
dan hak utuh untuk membuat, merawat, dan mengembangkan sistem atau program komputer. Research atau Southeast Asia Regional Computer Confederation merupakan badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Salah satu hasil karyanya adalah perumusan standarisasi pekerjaan dalam bidang IT yang disebut SRIGPS, Special Regional Interest Group on Professional Standardization, yang berisi ada cross country, cross enterprise applicability, yaitu job harus relevan dengan kondisi region, serta memiliki pemahaman setiap pekerjaan. Yang kedua ada function oriented, bukan title oriented, yaitu berorientasi fungsi bukan pada gelar, karena gelar dapat berbeda. Misalnya orang dapat gelar dari pendidikan misalnya Eskom, nah tapi kan orientasi fungsinya lain, misalnya dia bisa ini bisa itu. Kalau testable, certifiable yaitu harus dapat diukur dan diuji. Applicable itu harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI pada region masing-masing. Nah, SRIGPS memberikan hasil sebagai berikut. Terbentuknya kode etik untuk profesional TI. Balik lagi ke yang tadi, profesional TI juga harus punya kode etik. Klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi. Panduan metode sertifikasi dalam TI. Promosi dari program yang disusun oleh SRIGPS di tiap negara anggota search. Nah, standarisasi profesi telah menjadi pertimbangan penting untuk beberapa institusi pemerintah, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan dan Industri. Metode meningkatkan profesionalisme di bidang TI. Nah, terdapat program pendidikan di bidang TI. Pertama ada program Sekolah 2000, sebuah program yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bertujuan untuk menjaring sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan internet. Lalu ada program SMK Teknologi Informasi, Diploma Teknologi Informasi, dan Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi. Lalu ada metode pelatihan. Perusahaan harus mampu mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas SDM, magang di tempat tertentu, workshop dan seminar, kursus, penataran, dan presentasi. Jadi kalau mau jadi profesional di bidang TI, usahakan ada pelatihan kayak magang, ikut-ikut magang, ada seminar atau workshop diikutin, kursus, ada penataran, presentasi diikutin. Lalu meningkatkan profesionalisme. Update ilmu, ulet, konsisten, dan English. Jadi maksudnya untuk jadi profesional yang baik itu ilmu kita harus selalu diupdate, karena kan kalau di namanya teknologi itu perkembangannya cepat. Lalu ulet, konsisten, dan English. Apa harus English? Karena rata-rata teknologi sekarang menggunakan bahasa Inggris. Pahami, selami, kuasai satu atau lebih bahasa pemrograman atau bidang TI. Sertifikat pendidikan, ijazah. Nah ini balik lagi ke masalah pendidikan tadi ya. Jadi kalau untuk jadi profesional itu harus ada pendidikan. Sertifikat internasional, CCNA dan MSCA. Semua merupakan IT password untuk membuka pintu dunia. Nah, lalu ada profesional melalui sertifikasi. Apa itu? Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Beberapa manfaat sertifikasi yaitu ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi, pengakuan dari organisasi sejenis, baik pada tingkat regional maupun internasional, membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, bahkan internasional, memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan. Nah, apa guna sertifikasi tadi? Yaitu membentuk tenaga praktisi TI yang berkualitas tinggi. Jadi kan kalau udah
ada sertifikasi itu berarti hanya khusus-khusus praktisi yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja TI yang tinggi. Nah, tadi kan udah ada standar-standar kerja yang udah disebutin sebelumnya. Nah, sertifikasi ini gunanya buat yang pekerja-pekerja TI yang kualitasnya baik itu, yang tinggi, disertifikasi lagi, jadi disaring lagi untuk yang depannya, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Sedangkan bagi tenaga TI profesional tersebut, sertifikasi ini merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya, perencanaan karir, professional development, meningkatkan international marketability. Ini sangat penting dalam kasus ketika tenaga TI tersebut harus bekerja pada perusahaan multinasional. Perusahaan akan mengakui keahliannya apabila telah dapat menunjukkan sertifikat tersebut. Ini balik ke sertifikasi tadi, tujuan sertifikasi. Bagi masyarakat luas, sertifikasi ini berguna untuk memiliki staf yang up to date dan berkualitas tinggi. Nah, ini maksudnya masyarakat ini di lingkungan ya. Jadi kan tadi kalau pekerja-pekerja TI tadi, misalnya contohnya lingkungan adalah perusahaan. Perusahaan bakal cari dong karyawan-karyawan baru yang kualitasnya tinggi. Dari mana dia tahu kualitasnya tinggi? Dari sertifikasi yang mereka punya. Memperoleh citra perusahaan yang baik, keuntungan yang kompetitif merupakan alat ukur yang objektif terhadap kemampuan staf, kontraktor, dan konsultan. Nah, perusahaan-perusahaan tadi sekarang udah punya staf-staf yang bersertifikasi. Berarti isinya yang jago-jago doang dong. Nah, kalau udah yang jago-jago doang berarti dia dapat untung kan. Daya saing perusahaan itu dengan perusahaan yang lain itu jadi bagus, merupakan alat ukur yang objektif terhadap kemampuan staf. Nah, jadi sertifikasi tadi jadi tolak ukur terhadap kemampuan kontraktor dan konsultan. Secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan produktivitas secara mikro maupun makro. Nah, bicara produktivitas ini apa pengaruhnya dengan sertifikasi? Karyawan yang memiliki sertifikasi dan tidak memiliki sertifikasi, skillnya tentu beda dong. Kalau skillnya beda berarti produktivitasnya beda. Kenapa? Karena yang satu bisa menghasilkan lebih bagus atau lebih cepat atau lebih baik dari yang tidak bersertifikasi. Jenis-jenis sertifikasi bidang TI. Kalau secara produk itu ada sertifikasi Microsoft. Sebagai salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar, memberlakukan sertifikasi dengan label Microsoft Certified Professional atau MCP. Ini ada bidang-bidangnya lagi. Pertama, MCDST, Microsoft Certified Desktop Support Technician. Nah, ini buat teknisi support ya. Terus ada MCSA, Microsoft Certified System Admin, buat sistem administrator. MCSE, Microsoft Certified System Engineer, ini buat sistem engineer. MCDBA, Microsoft Certified Database Administrator, ini buat admin database. MCT, Microsoft Certified Trainer. MCAD, Microsoft Certified Application Developer, ini buat pengembang aplikasi. MCSD, Microsoft Certified Solution Developer, dan lain-lain. Nah, selain Microsoft, Oracle juga ngeluarin sebagai salah satu perusahaan pengembang database terbuka, dia bikin 3 sertifikasi. Pertama ada OCA, Oracle Certified Associate, OCP, Oracle Certified Professional, dan OCM, Oracle Certified Master. Nah, selain Oracle ada Cisco. Cisco ini yang buat networking, ada 3 juga. Pertama ada CCNA, Cisco Certified Networking Associate, Cisco Certified Networking Professional, CCIE, Cisco Certified Networking Expert. Nah, kalau ada sertifikasi novel pada pengembangan sistem operasi jaringan, ada 4 juga.
ada novel CLP yaitu buat profesional Linux, novel CLE Linux Engineer, khusus CLP untuk Linux profesional, MCNE Master Certified Novel Engineer. Nah, kalau berdasarkan profesi, adanya Institute for Certification of Computing Professional atau ICCP, sebuah badan sertifikasi profesi teknologi informasi di Amerika. Sertifikasi yang didapatkan dari 19 pengujian bidang minat melahirkan sertifikasi banyak 3, itu CDV, Certified Data Processor, CCP, Certified Computer Programming, dan CSP, Certified System Professional. Selain itu ada CompTIA, juga merupakan asosiasi industri teknologi komputer di Amerika, beranggotan Microsoft, Intel, IBM, Novell, Linux, dan Cisco. Oh, ini berarti di luar yang 3 tadi ya. Asosiasi ini bertugas menentukan kurikulum, training, dan ujian sertifikasi internasional, berorientasi pekerjaan di berbagai bidang. Nah, kalau sertifikasi ini kan untuk dapatkan sertifikasi ada hambatannya juga. Pertama, biaya relatif mahal atau kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi dan sertifikasi. Kejahatan di bidang teknologi informasi, ada beberapa istilah kejahatan di bidang teknologi informasi. Contohnya cybercrime, ini kejahatan pada dunia maya, computer crime, kejahatan kriminalitas pada komputer, computer abuse, ini penyalahgunaan terhadap komputer, computer fraud, ini penipuan yang menggunakan komputer, computer related crime, ini kejahatan kriminal yang menyangkut dengan komputer. Computer crime perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Kalau cybercrime, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Kata Teguh Wahyono Eskom tahun 2006. Karakteristik unik kejahatan pada bidang TI. Ruang lingkup kejahatan bersifat global, menyebabkan sulit menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Ini maksudnya kejahatan teknologi ini kan kalau di internet tidak mengenal negara mana, misalnya walaupun kalau kejahatannya nggak bisa ditentuin pakai hukum yang mana karena lewat dunia maya. Nah, sifat kejahatan tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. Nah, ini balik lagi karena ini di dunia maya, tidak di dunia nyata, jadi bentuk kejahatannya itu tidak terasa secara fisik. Pelaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi namun memiliki ciri khusus, yaitu pelakunya menguasai penggunaan internet atau komputer. Modus kejahatan hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Jenis kerugian yang ditimbulkan lebih luas, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kejahatan bidang TI, menurut Heru Sutadi tahun 2003 digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu kejahatan yang menggunakan TI sebagai fasilitas. Contoh, pembajakan, pornografi, pemalsuan, dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, isu sara, dan lain-lain. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran. Contohnya pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, cyberwar, dan lain-lain. Jenis cybercrime. Menurut Teguh Wayono, jenis cybercrime dikelompokkan menjadi 3, yaitu cybercrime berdasarkan jenis aktivitas, berdasarkan motif kegiatan, berdasarkan sasaran kejahatan. Cybercrime berdasarkan jenis aktivitas dibagi lagi menjadi unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contohnya probing dan port scanning. Lalu ada illegal contents.
Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya penyebarluasan pornografi, isu-isu fitnah terhadap individu. Lalu ada penyebaran virus secara sengaja. Melakukan penyebaran virus yang merugikan seseorang atau institusi dengan sengaja. Ini udah biasa ya. Data forgery. Kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Cyber espionage, sabotage, dan extortion. Kalau cyber espionage ini kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Ini biasanya terjadi antar negara gitu ya. Sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Lalu ada cyber stalking, kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya dengan melakukan teror melalui pengiriman email secara berulang-ulang tanpa disertai identitas yang jelas. Lalu ada carding, kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Lalu ada hacking dan cracking. Hacking sebenarnya memiliki konotasi yang netral, namun bila kemampuan penguasaan sistem komputer yang tinggi dari seorang hacker ini disalahgunakan untuk hal negatif, misalnya dengan melakukan perusakan di internet, maka hacker ini disebut sebagai cracker. Aktivitas cracking di internet meliputi pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, penyebaran virus, hingga pelumpuhan target sasaran yang dapat menyebabkan hang atau crash. Lalu ada cyber squatting sama typo squatting. Kalau cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Nah, ini misal contohnya ada perusahaan namanya perusahaan Alibaba. Nah, sebelum perusahaan ini punya web, tapi perusahaan ini sudah terlihat besar, ada seseorang yang berusaha mendaftarkan domainnya jadi kayak www.alibaba.com lalu dijualkan kepada perusahaan tersebut dengan harga yang tinggi tentunya. Lalu ada typo squatting adalah kejahatan yang membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan domain orang lain. Biasanya merupakan nama domain saingan perusahaan. Misalnya ada perusahaan namanya ada web namanya mandiri.com jadi mandidi.com dan sebagainya. Lalu ada hijacking. Hijacking merupakan kejahatan pembajakan terhadap hasil karya orang lain, biasa pembajakan perangkat lunak. Lalu ada cyber terrorism. Kejahatan yang dilakukan untuk mengancam pemerintah atau warga negara termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Cybercrime berdasarkan jenis kegiatan terbagi lagi menjadi sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan ini murni motifnya kriminal. Ada kesengajaan melakukan kejahatan misalnya carding yaitu pencurian kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam bertransaksi di internet. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Perbuatan yang dilakukan dalam jenis ini masuk dalam wilayah abu-abu karena sulit untuk menentukan apakah kriminal atau tidak, mengingat motif kegiatannya terkadang dimaksudkan untuk berbuat kejahatan. Misalnya probing atau port scanning, yaitu tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyaknya. Lalu cybercrime berdasarkan jenis kejahatan, ada yang menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini sasaran serangannya adalah perorangan, individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contohnya pornografi, cyber stalking, cyber trespassing. Cybercrime menyerang hak milik against property, kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya pengaksesan komputer secara tidak sah, pencurian informasi, carding, cyber squatting, typo squatting, hijacking, dan data forgery. Cybercrime menyerang pemerintah atau against government. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah, contohnya cyber terrorism, cracking ke situs resmi pemerintah.
Nah, tadi dari sekian banyak cybercrime, ini adalah cara penanggulangannya. Apa aja penanggulangannya? Ada pengamanan sistem. Tujuan yang paling nyata dari suatu sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengaman sistem ini harus terintegrasi pada keseluruhan subsistem untuk mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Unauthorized action ini orang-orang yang tidak terotorisasi ya. Penanggulangan global OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development telah merekomendasikan beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime. Perlunya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Nampaknya sekarang udah ada UU ITE ya kalau di Indonesia. Nah, lalu perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime melalui sosialisasi secara intensif pada masyarakat, melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Nah, kalau di Indonesia udah ada namanya IDCERT, Indonesia Computer Emergency Response Team, yang diperlukan bagi orang-orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Nah, kalau penanggulangan global bagaimana caranya? Ini ada melakukan modernisasi hukum pidana nasional dengan hukum acara yang diselaraskan dengan konvensi internasional. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan cybercrime. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime. Antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Ya, sekian dulu dari presentasi tentang pengertian etika, pengertian profesi dan profesionalisme, modus-modus kejahatan dalam teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.